Selamat pagi Pak, Ibu bisa langsung duduk aja. Baik, terima kasih Bu. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, beserta penasehat hukumnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua di ruangan ini. Jadi sebelum proses mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Pak. Bu, boleh kan? Baik, perkenalkan, nama saya Anastasia Dewi Maharani. Saya merupakan mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi proses mediasi kali ini. Mungkin bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah saya Sehat. Baik, alhamdulillah ya. Jadi mungkin sebelum proses mediasi ini dimulai, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri dulu kali ya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ruben nih, karena mukanya kan udah nggak asing lagi, udah sering kita lihat di TV. bisa aja. Ya, saya Ruben Onsu, Bu. Jadi selaku owner dari Geprek Bensu dan saya di sini saya didampingi oleh kuasa hukum atau penasihat hukum saya. Ya. Baik, perkenalkan saya Bapak Ibu, saya Devina sebagai kuasa hukumnya Mas Ruben. Nah, ya. Mungkin boleh langsung dilanjut ke pihak Bapak. Baik, Ibu. Saya Benny. Saya selaku owner Ayam Geprek Bensu. Saya didampingi oleh kuasa hukum. Baik, terima kasih Ibu. Saya Nadira, saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Benny. Oke. Baik, karena ini kita udah saling kenal ya siapa pihak dari Bapak Ruben dan pihak dari Bapak Benny. Mungkin perlu saya ingatkan kembali ya sebelum memulai proses mediasi kali ini. Jadi mediasi ini itu merupakan proses yang rahasia dan juga sukarela dengan berlandaskan prinsip kekeluargaan, di mana tujuan kita di sini itu adalah untuk mencari solusi yang terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Jadi saya harap mungkin kalau misalnya memang bisa gitu ya, diselesaikan aja di proses mediasi ini tanpa harus berlanjut untuk proses litigasi atau ke pengadilannya. Mungkin sebelum kita memasuki agenda berikutnya, ada beberapa peraturan yang perlu kita sepakati kali ya untuk proses mediasi kali ini. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada peraturan-peraturan yang ingin diajukan. Dari kami sendiri mungkin untuk selama proses mediasi tidak mengaktifkan handphone itu saja Bu. Baik, bagaimana dari pihak Mas Ruben dan kuasa hukumnya? Baik, kami juga sepakat. Selain itu, saya juga ingin menyarankan agar selama proses mediasi ini, para pihak yang berkepentingan untuk selalu hadir di dalam agenda. Selain itu juga tidak bisa hanya dihadirkan oleh kuasa hukumnya saja. Oke, baik. Mungkin dari pihak Pak Benny, apakah menyetujui sarannya? Ya, kami sepakat Bu. Oh iya, saya juga ingin agar para pihak lain tidak memotong pembicaraan ketika ada yang berbicara. Oke, baik. Mungkin dari pihak Bapak, apakah bisa disetujui kembali? Setuju. Baik, berarti izin merangkum dari semuanya. Berarti pada proses mediasi kali ini itu terdapat 3 aturan ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ini itu harus mematikan handphonenya ketika proses mediasi sedang berlangsung. Kemudian yang kedua ini para pihak wajib hadir dan tidak boleh hanya kuasa hukumnya saja yang hadir ya. Dan yang ketiga ini ketika sedang ada yang berbicara itu tidak boleh langsung memotong pembicaraan dari para pihaknya ya. Disetujui ya Bapak dan Ibu? Setuju Bu. Baik. Jadi sebelumnya kan saya belum tahu permasalahan di sini itu apa dari masing-masing pihak. Mungkin untuk memetakan permasalahannya, mungkin dari pihak Pak Ruben itu bisa menyampaikan kembali apa yang menjadi dasar dari permasalahan kita kali ini, kemudian akan dilanjut dari Pak Benny. Iya, Bu. Terima kasih kesempatannya. Jadi, Bu, saya dengan Pak Benny itu rekanan dulu, Bu. Jadi, Pak Benny itu bikin Ayam Geprek Bensu, ngajak saya sebagai brand ambassador dengan fee adalah fee-nya. Cuma belakangan itu Pak Benny ini tidak membayarkan fee-nya secara total, Bu. Jadi saya merasa sudah Pak Benny ini tidak layak untuk dijadikan partner bisnis. Jadi akhirnya
saya memutuskan untuk bikin restoran punya saya sendiri dengan menggunakan nama saya sendiri, Bu. Gitu. Jadi dan saya ingin Bapak Beni untuk mengganti memikirkan nama saya yang masih ada di bisnisnya dia, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Dari Bapak Ruben seperti itu, ada tanggapan dari Pak Beni? Baik Bu, jadi emang di awal itu saya dengan Bapak Ruben ini ada kesepakatan tentang terkait BA, brand ambassador. Nah, namun di tengah-tengah perjalanan bisnis, Bapak Ruben ini membuat bisnis baru Bu. Jadi memang tanpa sepengetahuan saya sendiri. Oke. Dengan bisnisnya itu sama ada unsur nama bensunya. Iya betul Bu. Jadi Bu, izin bicara ya. Jadi sebenarnya saya tuh nggak pernah tuh ada niatan sedikit pun tuh untuk mencuri atau menjiplak, karena saya membangun Geprek Bensu ini pakai uang saya sendiri gitu, pakai modal saya sendiri, nggak ada tuh dibantu orang lain. Jadi yang puji Tuhan saya bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan lah untuk warga di seluruh Indonesia gitu dengan menjadi karyawan dari Geprek Bensu ini. Nah, saya pikir dengan popularitas nama saya ini bisa membawa berkah gitu bagi banyak orang, termasuk kepada karyawan-karyawan saya ini. Tapi ternyata niat baik saya ini malah berujung pada tuduhan dan sengketa yang panjang ini. Jadi sebenarnya ini bukan cuma soal uang sih Bu, tapi ini soal harga diri dan nama baik saya gitu. Jadi saya pribadi itu sebagai pebisnis tuh merasa tercoreng lah namanya gitu. Jadi kan karena nama Bensu itu Bu, itu tuh julukan saya, identitas saya, bahkan keluarga saya, teman-teman saya, bahkan fans saya itu manggil saya atau mengenal saya itu dengan nama Bensu itu ya Ruben Onsu Bu. Bahkan jauh sebelum saya terkenal tuh saya juga udah dipanggil Bensu Bu. Jadi seperti itu. Ya puluhan tahun lah saya dipanggil Bensu Bu. Dan di sini juga perlu digarisbawahi bahwa klien kami ini memiliki jejak rekam pengguna nama Bensu yang jauh lebih dulu dikenal publik secara luas sebagai julukan pribadinya. Bahkan sebelum merek Geprek Bensu ini didaftarkan. Popularitas nama Bensu pada klien kami adalah aset tak berwujud yang sangat besar dan telah ada secara historis. Pembatalan merek dan rebranding total akan menyebabkan kerugian yang tidak hanya material, tapi juga imaterial yang tak ternilai bagi klien kami. Dan ribuan karyawan juga bergantung padanya. Gitu tuh. Bentar Mbak ya. Kalau dibilang kerugian secara material dan imaterial, kami juga kena dampak tersebut. Seharusnya Mbak di sini lebih tahu ya. Saya awalnya menjadikan Pak Ruben sebagai BA, tapi dengan Pak Ruben ini membuat brand yang hampir mirip dengan kami itu merugikan kami juga, Pak, Bu. Baik, Pak Beni mohon tenang ya. Kembali diingat lagi, saya mempertegas bagi Pak Ruben juga untuk saling menghormati dengan tidak memotong pembicaraan dari pihak manapun. Nah, mungkin Bapak Beni saya sudah mendengar sedikit poin yang menjadi prioritas pendaftaran dan kerugian dari Bapak. Mungkin Bapak agar kita bisa mencari solusinya, mungkin saya ingin mendengar dari pandangan Bapak mengenai kasus Bensu ini sendiri, Pak. Baik Bu, jadi begini. PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik sah merek Ayam Geprek Bensu. Kami yang pertama kali berinvestasi, pertama kali menciptakan resep, dan pertama kali mendaftarkan merek itu di Dirjen HKI. Kami merintis dari nol dengan keringat dan modal sendiri. Lalu datanglah Bapak Ruben. Dia awalnya kami ajak kerjasama sebagai duta merek. Kami percaya padanya, tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia membuat bisnis yang persis sama dengan nama yang hampir identik, Geprek Bensu. Ini bukan hanya merugikan finansial, Bu. Ini tentang pengkhianatan kepercayaan. Konsumen kami bingung, omzet kami anjlok, kami merasa hak kami dirampas. Kami ingin hak merek kami diakui sepenuhnya. Dan dia tidak lagi memakai nama yang membuat kami rugi. Baik. Dari klien kami sendiri ini juga memiliki bukti-bukti yang kuat dan prioritas first of file, terus juga ada pelanggaran juga terhadap undang-undang merek juga Bu. Terus juga secara kerugian klien kami ini rugi secara material maupun imaterialnya. Nah jadi untuk di sini terkait ada pembatalan merek itu rugi juga Bu.
Baik, mungkin saya izin meluruskan sebentar ya, karena kita ini proses mediasi ya, Mbak. Jadi alangkah baiknya itu kita tidak menggunakan peraturan-peraturan atau dasar hukum, karena lagi-lagi mediasi ini didasarkan dengan asas kekeluargaan gitu. Baik, saya sudah mencatat pokok-pokok permasalahan dari Pak Ruben dan Pak Beni mengenai hal-hal tersebut. Nah, mungkin untuk dapat mungkin untuk selanjutnya itu kita bakal melanjutkan ke tahap agenda mediasi selanjutnya, yaitu kaukus, di mana kaukus ini saya akan berbicara kepada salah satu pihak dulu untuk saya gali lagi apa maunya dan hal-hal lainnya yang tidak bisa Bapak dan Ibu ini sampaikan ketika bertemu bersama gitu. Mungkin dari pihak Pak Beni dulu yang akan saya ajak berbicara. Dari Pak Ruben dan pihak Pak Ruben mungkin bisa menunggu di ruangan yang telah kami sediakan. Bu, kalau gitu izin ya, Bu. Ya, Bu. Baik, mungkin dari Pak Beni sendiri tadi udah mendengar ya ketika penguraian permasalahan. Nah, karena ini kita kan bermediasi dengan harapan kedua belah pihak itu sama-sama untung ya Pak. Jadi dari pihak Bapak sendiri ada nggak sih yang sebenarnya Bapak mau untuk penyelesaian persengketaan kali ini itu agar tetap melindungi merek yang Bapak sudah bangun gitu? Jadi gini intinya Bu, keadilan dan hak kami harus diakui. Tapi jika ada kompensasi yang setimpal dan menguntungkan, selama nggak ada lagi kebingungan konsumen dan gang rusak citra kami, itu bisa dipertimbangkan. Dan kami juga butuh untuk kualitas kontrol yang kuat dan juga diferensiasi branding yang mutlak juga. Nah, dari pihaknya Pak Ruben Onsu harus komitmen secara jelas juga, Bu, untuk itu. Baik, berarti intinya yang dari pihak Pak Beni ini mau itu adalah kompensasi, terus habis itu adanya royalti yang harus dibayarkan, kemudian ada kontrol kualitas dan adanya perbedaan merek atau logo yang jelas ya. Iya, betul, Bu. Ini akan saya catat. Kemudian mungkin selanjutnya saya akan memanggil dari pihaknya Pak Ruben untuk Bapak dan Ibu bisa menunggu di ruangan yang telah kami persiapkan. Iya, terima kasih. Bagus, silakan. Baik, tadi saya sudah mendengar ya dari sisinya Pak Beni apa yang diinginkan dari Pak Beni. Mungkin sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ruben. Saya memahami bahwa sebenarnya nama Bensu ini itu memiliki arti yang penting banget dari Pak Ruben karena seperti yang kita tahu Bapak juga public figure di mana hal tersebut itu orang-orang udah mengenal Bapak Bensu ya Ruben Onsu gitu. Tapi kita juga tahu Pak bahwa sebenarnya tuh ada implikasi hukum terkait pendaftaran merek. Nah, dalam situasi ini itu apa sih yang menjadi prioritas utama Bapak untuk masa depan Bapak, untuk nama Bensu dan sebenarnya nih Bapak tuh mengharapkan apa agar bisnis Bapak ini terus berjalan gitu? Bu, saya tuh nggak muluk lah sebenarnya. Saya cuma pengen tuh bisnis saya tuh nggak hancur gitu. Dan kayak kata ibu tadi, orang-orang tuh udah mengenal saya sebagai Bensu. Jadi saya pengen nama Bensu ini tetap bisa saya pakai gitu. Karena itu tadi, itu identitas saya gitu. Dan saya tuh ya kalau untuk berubah branding dikit boleh lah gitu. Saya nggak apa-apa gitu. Biar konsumen juga nggak bingung gitu. Jadi saya sebenarnya terbuka untuk pembahasan lisensi dengan royalti yang proporsional asal bisnis saya ini masih tetap bisa berjalan dan nggak terbebani terlalu berat Bu. Jadi masih oke lah gitu. Ya, jadi klien kami ini siap jika berinvestasi untuk rebranding minor demi pembedaan asalkan nama Bensu itu tetap ada lisensi terbuka asal tidak
terlalu memberatkan operasional bisnisnya gitu loh. Yang penting ada keberlanjutan usaha dan penyelesaian konflik ini secara damai. Baik, berarti yang saya tangkap di sini adalah dari pihak Pak Ruben ini ingin mempertahankan penggunaan nama Bensu, tapi ada apa ya perbedaan merek yang sangat jelas ya. Kemudian Bapak juga bersedia untuk memberikan kompensasi kepada pihak Pak Beni dan sangat-sangat terbuka untuk menegosiasi skema lisensi dan royaltinya juga. Nah, kemudian apakah ada hal lain gitu selain hal-hal yang sudah Bapak dan Ibu katakan? Jadi Bu, kalau buat saya itu yang paling penting itu ada kepastian sama kejelasan Bu. Saya ingin mastiin nih kalau setelah ada perjanjian ini itu nggak akan ada lagi tuh sengketa di masa depan. Saya tuh karena saya pengen fokus untuk membangun bisnis saya tuh tanpa terus-menerus dihantui oleh masalah hukum Bu. Baik, saya sudah catat poin-poinnya. Mungkin selanjutnya dari pihak Pak Beni dipersilakan kembali untuk masuk. Baik ya, tadi saya sudah mendengar POV dari Pak Beni dan Pak Ruben. Jadi mengingat masing-masing pihak ini memiliki kepentingannya, jadi coba para pihak ini memikirkan solusi yang sekiranya ini bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Karena kalau misalnya dilanjut ke proses litigasi itu kan akan memakan waktu yang sangat lama, kemudian akan salah satu pihak akan merasa dirugikan. Kemudian ada nggak kemungkinan untuk melakukan perubahan pada merek yang digunakan atau mungkin ada bentuk kerjasama yang bisa dijalin. Itu misalnya saja. Gitu. Baik, Ibu Mediator, Silakan. kami terbuka untuk solusi apapun selain penghentian total, selama itu tidak merugikan klien kami dan tetap menjaga identitas merek geprek bensu yang sudah kuat. Setelah kami berdiskusi, klien kami memutuskan terbuka untuk jalan tengah, mencari jalan tengahnya. Jadi klien kami mempertimbangkan adanya perubahan asalkan tidak terlalu drastis dan juga kami tetap bisa menjalankan usaha tanpa adanya gangguan. Baik, mungkin setelah tadi mendengar ya dari kedua belah pihak, mungkin nih ya, bagaimana kalau misalnya Pak Beni mengubah sedikit mereknya agar tidak menimbulkan kerancuan atau menambah kata lain seperti elemen-elemen pada logo mereknya? Kalau saya Bu, kalau harus ngubah, saya tuh nggak pengen kehilangan Bensu gitu ya, karena itu kan inisial saya Bu. Jadi saya kalau ngubah Bensunya kayaknya nggak akan kami ubah, tapi kalau yang lain masih bisa lah kita ubah. Saya mengerti, Pak Ruben, tapi kami juga perlu perlindungan atas nama merek yang sudah kami bangun. Mungkin bisa gini Pak, Bapak Beni ini kan Beni Sujono. Ini bisa nih mungkin Bapak nggak pakai Bensu, tapi inisialnya aja. Mungkin bisa BS gitu di mereknya dengan penekanan yang jelas bahwa BS itu inisial pribadi Bapak gitu. Dengan adanya pembedaan ini kan bisa apa ya memberikan perubahan yang signifikan lah dari secara nama, secara logo, atau mungkin Bapak pengen ada kesepakatan lisensi di antara kita atau royalti gitu atas nama penggunaan Bensu. Gini Pak Bensu, mengenai usulan untuk perubahan identitas pembeda itu bisa kami pertimbangkan. Tapi terkait royalti dan lisensi mungkin kami harus diskusi lebih lanjut lebih dahulu, Pak. Kami mengerti, Bu, tapi perlu diingat di sini bahwa perubahan tersebut itu harus benar-benar efektif untuk menghilangkan kerancuan di mata konsumen.
Bagaimana nih Pak Beni? Apakah Bapak bersedia mempertimbangkan seperti yang disarankan oleh Pak Ben untuk menyingkat brand Bapak ini, Bensu ini diubah menjadi BS. Kemudian sehingga merek dagang Pak Beni ini diubah lagi, Bapak mengurus perubahan tersebut dan diganti menjadi ayam geprek BS gitu Pak. Geprek BS. Iya Pak. Bisa sih Bu, tapi kami juga ingin meminta pihak Ruben untuk melakukan pengubahan logo. Karena logo yang Bapak Ruben gunakan itu sangat mirip dengan logo kami. Ya, kalau perubahan logo Pak, kami masih bisa lah usahain Pak, biar nggak ada lagi kesamaan di antara kita gitu. Jadi asal Bapak juga setuju buat mengubah dari Bensu jadi BS itu tadi. Jadi kalau Bapak setuju, kami juga setuju nih. Mungkin dari Pak Beni setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ruben? Itu sih saya bisa terima ya Bu. Dengan syarat saya tidak lagi digugat atas penggunaan nama BS yang sebagian dari inisial saya dan juga pengubahan gambar ayam pada logo milik Pak Ruben. Iya sih Pak. Kalau gitu saya juga setuju sih kalau saya perlu ganti logo juga karena biar ada pembeda yang jelas gitu. Dengan dipakainya nama BS di merek Bapak itu merujuk pada inisial Bapak sendiri yaitu Bapak Beni Sujono, bukan peniruan atas nama saya Bensu. Saya tuh bersedia untuk enggak menggugat lagi dan saya juga bakalan ganti logo saya kok. Oke. Mungkin ini proses yang sangat bagus ya pada proses mediasi karena mungkin menurut saya ini dari para pihak ini sangat-sangat terbuka dan memberikan solusi yang sama-sama bisa diterima gitu. Mungkin saya akan rangkum kesepakatannya karena ini sudah mencapai titik terang. Jadi yang pertama ini Bapak Beni Sujono itu akan mengubah nama merek dagangnya menjadi BS dan juga menjadi ayam geprek BS. Kemudian dari Bapak Ruben Onsu itu akan memastikan bahwa penggunaan logo dan seluruh materi promosi dagang itu diubah dan tidak menimbulkan kemiripan apapun dengan logo yang sudah dibuat oleh Pak Beni Sujono. Kemudian selain itu Pak Ruben dan kuasa hukumnya itu akan mencabut gugatan yang telah diajukan di pengadilan niaga setelah pendaftaran merek baru oleh Bapak Beni Sujono dan telah disetujui dan diverifikasi perbedaannya. Kemudian kedua belah pihak ini akan setuju untuk tidak saling menggugat kembali di kemudian hari terkait isu merek Bensu ini dengan asumsi kesepakatan yang telah dipatuhi pada mediasi kali ini. Bagaimana, apakah dari Pak Ruben dan Pak Beni ini setuju mengenai poin-poin kesepakatan yang telah saya jelaskan? Saya setuju sih Bu. Iya. Oke sih Bu. Baik, kalau begitu nanti kami akan menyiapkan draft kesepakatan tertulisnya untuk ditandatangani dan saya ingatkan kembali kesepakatan ini itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan dikuatkan kembali oleh majelis hakim. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya telah membawakan draft kesepakatannya. Mungkin ini bisa langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak ya. Dan dikatakan ini. Mungkin bisa akta kesepakatannya telah saya terima dan
Dengan ini menunjukkan bahwa proses mediasinya selesai dan berhasil ya Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Semoga saya doakan dengan setulus hati, semoga usaha kedua para pihak ini bisa terus berkembang dan selalu sukses di masa depan. Amin. Amin, amin. Mungkin itu saja dari saya. Ada lagi sebelum kita mengakhiri sesi, apakah ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu? Nggak ada lagi sih Bu, saya cuma mau ucapin terima kasih Ibu sudah mendampingi kami untuk mencapai kesepakatan damai ini Bu. Baik, Gitu. sama-sama Pak. Dari Bapak? Ya mungkin ya saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang disampaikan dan akta perdamaian ini telah saya terima. Kalau begitu mediasi ini telah selesai ya Pak, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin bisa saling bersalaman Iya. untuk Ya Pak, ini ya semoga bisnisnya lancar dan sukses. Amin, Bapak juga. Ya. Terima kasih dulu. Habis itu kami izin pamit ya. Ya. Hati-hati di jalan ya Pak, Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Maybe I like this road.